Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran akhlak yang saya ambil dari kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq yang akan membahas as-sidqu wal kizbu, jujur dan dusta. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, jujur merupakan sifat yang terpuji. Allah menyanjung orang-orang yang mempunyai sifat jujur. Dan Allah menjanjikan balasan kenikmatan dan kebahagiaan yang berlimpah untuk mereka. Termasuk dalam jujur adalah jujur kepada Allah, jujur dengan sesamanya, dan jujur kepada diri sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang sahih, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dalam hadis ini, Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk berlaku jujur dalam perkataan, perbuatan, ibadah, dan dalam semua perkara. Jujur itu artinya selaras antara lahir dan batin, antara ucapan dan perbuatan, serta antara berita dan fakta. Contoh, kamu tidak suka makan buah semangka, lalu ditanya temanmu, apakah kamu suka semangka? Ya katakan tidak suka. Kamu tidak hafal juz amma, lalu ditanya temanmu, apakah kamu sudah hafal juz amma? Ya katakan belum hafal. Jangan bilang hafal juz amma. Kamu beli buku harganya 10.000, lalu ibumu tanya, berapa harga buku yang kamu beli ini? Ya jawab 10.000, jangan dijawab 8.000 atau 11.000. Jadi harus kamu jawab dengan apa adanya, berapa kamu membeli buku itu. Itulah jujur. Jadi hendaklah kalian semua terus berlaku jujur. Karena jika engkau senantiasa jujur, maka itu akan membawamu kepada albir. Albir dalam hadis tadi itu yaitu melakukan segala kebajikan dan kebaikan. Jadi kalau kamu bisa jujur, insya Allah kebaikan-kebaikan yang lain akan mengikuti kamu. Dan kebaikan itu akan membawamu ke surga yang merupakan puncak keinginan semua orang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Definisi jujur. Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan benar atau jujur. Tapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Contoh, Haidar belum sholat. Ibunya bertanya, "Hai Haidar, sudah sholat zuhur belum?" Haidar menjawab, "Belum Bu." Nah, ini namanya jawaban jujur. Kalau dia menjawab sudah sholat padahal belum, maka itu namanya dusta atau bohong atau ngapusi. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan, tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Seorang yang berbuat riya itu melakukan ibadah itu harusnya karena Allah, tetapi niatnya melakukan ibadah itu untuk manusia biar mendapat perhatian atau pujian dari manusia, itu namanya riya. Nah, seorang yang berbuat riya tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur. Kenapa? Karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disembunyikan. Maksudnya apa yang di dalam batinnya.
Demikian juga seorang munafik tidaklah dikatakan sebagai orang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai orang yang bertauhid, orang yang beriman, padahal sebaliknya. Hal yang sama berlaku juga pada pelaku pencitraan yang secara lahiriah tampak sebagai seorang pengikut Kanjeng Nabi, tampak sebagai orang yang soleh, tetapi hakikatnya dia menyelisih beliau. Seperti seorang pejabat membayar basar atau wartawan atau kiai, dosen atau orang-orang tertentu yang berpengaruh untuk memuji-muji pejabat yang bayar itu tadi agar orang-orang suka dan simpati kepadanya, maksudnya kepada pejabat. Caranya dengan menyebarkan berita bahwa si pejabat itu keturunan kiai besar, keturunan ulama pejuang dan lain sebagainya. Dia suka puasa Senin Kemis, bahkan pernah juga puasa Daud. Dia setiap bulannya menyantuni 100 anak yatim. Pejabat itu tadi ahli sholat malam. Dia itu mempunyai segudang prestasi ini itu. Padahal itu hanya membual atau dobol. Nah, yang jelas kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman. Sedangkan lawannya yaitu dusta merupakan sifat orang-orang yang munafik. Keutamaan jujur. Nabi menganjurkan umatnya untuk selalu jujur. Karena kejujuran merupakan mukadimah akhlak mulia yang akan menjadikan orang jujur itu mempunyai akhlak-akhlak mulia lainnya seperti amanah, saja'ah, tawakal, dan lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi, fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebajikan. Nah, jika kamu punya sifat jujur, berarti kamu punya modal untuk mempunyai akhlak-akhlak baik yang lainnya. Sebaliknya, jika kamu tidak punya sifat jujur, maka kebaikan yang sudah ada pada dirimu bisa saja menjadi hilang. Sifat jujur itu merupakan alamat keislaman, timbangan keimanan, dasar agama, dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Orang jujur akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Dengan kejujurannya, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Kejujuran senantiasa mendatangkan berkah, sebagaimana disitir dalam hadis yang diriwayatkan dari Hakim, dari Nabi, beliau bersabda, penjual dan pembeli diberi kesempatan berpikir selagi mereka belum berpisah. Seandainya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan, mereka akan mendapatkan berkah dalam jual beli mereka. Sebaliknya, jika mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan, maka akan terhapus keberkahannya. Jadi kalau kamu jadi pedagang, kamu harus memberi informasi apa adanya tentang barang tersebut. Jangan barang jelek kamu katakan baik, karena orang yang beli tidak tahu, itu tidak membawa keberkahan. Dalam kehidupan sehari-hari, dan ini merupakan bukti yang nyata, kita dapati seorang yang jujur dalam bermuamalah dengan orang lain, rezekinya lancar-lancar saja. Orang lain berlomba-lomba datang ingin bermuamalah dengannya, karena merasa tenang bersamanya dan ikut mendapatkan kemuliaan dan nama yang baik. Jadi masalah jujur ini, dimanapun orang beragama ataupun tidak, orang beragama apapun, suku apapun, bangsa apapun, semua orang itu pada dasarnya suka kejujuran. Tidaklah kita dapati seorang yang jujur, melainkan orang lain senang dengannya, memujinya, baik teman maupun lawan merasa tentram dengannya, dengan orang yang jujur itu. Termasuk juga orang yang suka berbohong, itu juga senang dengan orang yang jujur. Berbeda dengan pendusta, temannya sendiri pun tidak merasa aman, apalagi musuh atau lawannya. Misalnya kamu punya teman yang kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri, dia suka bohong, suka dusta, maka kamu pasti tidak merasa tenang, tidak nyaman ketika berurusan dengannya, karena kamu khawatir jangan-jangan dia bohong kepada kamu. Kesaksian orang jujur merupakan kebenaran, hukumnya adil, muamalahnya mendatangkan manfaat,
Majelisnya memberikan berkah karena jauh dari riya dan mencari nama. Dia tidak berharap dengan perbuatannya, melainkan ingin mendapat ridho Allah. Baik dalam salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, diamnya, dan pembicaraannya. Semuanya hanya untuk Allah semata. Dia tidak menghendaki dengan kebaikannya sebagai cara licik untuk menipu orang lain. Banyak loh orang yang tertipu itu mulanya karena menyangka seorang itu baik. Jadi jangan mudah tertipu dengan kebaikan orang kepadamu sebelum kamu mengenalnya benar. Orang jujur itu tidak menuntut balasan ataupun rasa terima kasih atas kejujurannya kecuali kepada Allah. Dia berani menyampaikan kebenaran walaupun pahit dan tidak mempedulikan celaan para pencela dalam kejujurannya. Dan tidaklah seorang bergaul dengan orang yang jujur itu, melainkan merasa aman dan percaya pada dirinya, terhadap hartanya dan keluarganya. Maka dia adalah penjaga amanah bagi orang yang masih hidup, pemegang wasiat bagi orang yang sudah meninggal, dan sebagai pemelihara harta simpanan yang akan ditunaikan kepada orang yang berhak. Banyak ayat dan hadis yang menganjurkan untuk jujur dan benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Di dalam Al-Maidah 119, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Macam-macam kejujuran. 1. Jujur dalam niat dan kehendak. Artinya dia ikhlas. Kalau suatu amal tercampuri dengan kepentingan dunia, maka akan merusak kejujuran hati dan pelakunya bisa dikatakan sebagai pendusta. 2. Jujur dalam ucapan. Wajib bagi seorang hamba menjaga lisannya. Tidak berkata kecuali dengan benar dan jujur. Benar atau jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. Jadi kejujuran yang paling cetha welo-welo itu adalah kejujuran di dalam ucapan atau perkataan. Yang ketiga, jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Contoh, seperti ucapan seorang, jikalau Allah memberikan harta kepadaku, aku akan menolong orang-orang miskin. Pernyataan semacam ini adalah sebuah tekad. Terkadang tekad itu benar, tapi ada kalanya juga dusta. Banyak contohnya, banyak pejabat-pejabat DPR, menteri yang korupsi. Itu semua sebelum jadi pejabat, sebelum jadi DPR atau menteri, kesana kemari ngomongnya mau membangun negara, memperjuangkan rakyat, menegakkan keadilan. Tapi setelah jadi ngapusi, ternyata korupsi, ternyata tidak adil. 4. Jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batin, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batinnya. Orang yang selalu berbuat kebenaran dan kejujuran, niscaya ucapan, perbuatan, dan keadaannya selalu menunjukkan hal tersebut. Allah telah memerintahkan Nabi untuk memohon kepadanya agar setiap langkahnya berada di atas kebenaran. Sebagaimana firman Allah, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alli min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, wahai Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah padaku dari sisimu kekuasaan yang menolong.
Allah juga mengabarkan tentang Nabi Ibrahim yang memohon kepadanya untuk dijadikan buah tutur yang baik. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, kejujuran sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam segala hal. Tentu saja harus tetap bekerja keras dan usaha sungguh-sungguh. Dengan demikian, kita harus meyakini bahwa kejujuran sangatlah penting dalam kehidupan kita. Kejujuran harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua aktivitas yang kita jalani. Karena pada dasarnya ia merupakan sumber segala kebaikan. Jujur adalah suatu sikap lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi, menyalahi fakta yang ada. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, iman asasnya adalah kejujuran atau kebenaran, dan nifak atau sifat munafik asasnya adalah kedustaan. Maka tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan, melainkan akan saling bertentangan satu sama lain. Allah mengabarkan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkannya dari azab, kecuali kejujuran atau kebenaran. Allah berfirman, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Jujur juga dapat diartikan tidak curang. Jujur juga bisa bermakna kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Sifat jujur sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap individu. Wajib hukumnya bagi kita untuk selalu jujur dalam hal apapun, baik lisan maupun perbuatan. Sifat ini adalah akhlak dasar agama. Jika kita sekali dapat dipercaya, orang lain akan mempercayai kita dan menilai kita seterusnya baik. Jika kita jujur, orang akan mempercayai apa yang kita katakan. Kalau kita suka dusta, orang tidak mau percaya walaupun apa yang kita katakan benar adanya. Menurut Imam Ghazali, sifat jujur atau benar atau siddiq dibagi atas 3, yakni 1. Jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seorang dalam tindakannya dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu kesesuaian antara berita yang diterima dengan yang disampaikan. Menepati janji termasuk jujur dalam perkataan. 3. Jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan yang terlihat menunjukkan sesuatu yang ada di dalam batinnya. Sementara lawan dari sifat jujur adalah sifat dusta. Dusta ini sungguh merupakan sifat yang sangat dibenci Allah dan manusia. Dusta merupakan salah satu sifat orang yang munafik. Dalam suatu hadis dikatakan tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara ia berdusta, apabila ia berjanji dia ingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Adapun cara agar kita terhindar dari sifat munafik maupun dusta diantaranya adalah tidak bergaul dengan para pendusta dan mencari teman bergaul orang-orang soleh lagi jujur. Lalu melatih diri baik hati maupun lisan untuk selalu berkata benar dan jujur, serta aktif membaca Al-Quran, mentadaburinya, lalu mengamalkan isi ajarannya. Kita sebagai manusia harus membiasakan diri dengan perilaku jujur, karena kejujuran ini identik dengan kebenaran. Seorang yang jujur akan dicintai Allah, Rasul-Nya, serta disenangi manusia. Sekarang buka kitabmu. Seperti biasanya saya maknani dulu, lalu saya terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sidqu iku nerangake kejujuran, wal kadzibu lan goroh. As-sidqu utawi kang aran jujur, wa ya sidqu iku al-ikhbaru, memberi kabar, bima dengan apa-apa, yutobiku yang sesuai apa ma al-waqi'a pada kenyataan. Wal kadzibu utawi bohong, dusta, wa ya kadzib itu al-ikhbar, memberikan kabar, bima dengan sesuatu la yutobiku yang tidak sesuai apa mahu dengan kenyataan. Jadi jujur adalah mengabarkan sesuatu yang sesuai kejadian atau sesuai fakta,
Sedangkan dusta adalah mengabarkan dengan sesuatu yang tidak sesuai kejadian atau tidak sesuai fakta. Wa asbabu sidqi utai pira-pira sebabe jujur iku al-aqlu akal. Itu al-aqlu akal, wadinu dan agama, wal muru'atu dan sifat kesatria. Li'annal akla, karena sesungguhnya akal itu yutriku paham atau tahu apa akal, manfaat sidqi, manfaat jujur, wa madharratal kadhibi dan madharatnya dusta. Fala yardo, maka tidak ridho, tidak rela siapa sahibu orang yang mempunyai akal linafsi untuk dirinya, al madharrata ing bahaya, fayal tazimu, maka mewajibkan siapa dia asidqa, kejujuran. Wali an-nadina, dan sesungguhnya agama itu ya'muru, memerintahkan apa din bisidqi, dengan jujur, wayanha, dan melarang apa ad-din andiddihi, dari sebaliknya sidqu. Wa kadzalika, dan itu seperti sahibul akli, sahibul muru'ati, utawi orang yang mempunyai sifat kesatria. La yardo, tidak ridho siapa sahibul muru'ah linafsi, untuk dirinya, illa sidqa, kecuali jujur. Li'annahu, karena dia yatlubu, mencari siapa dia sahib, mencari at-tahalli, perhiasan, bijamilil khisali, dengan baiknya budi pekerti, wala jamala, dan tidak ada keindahan, tidak ada kebaikan, bil kadhibi, di dalam dusta. Sebab-sebab kejujuran adalah akal, agama, dan muru'ah atau kesatria. Karena sesungguhnya akal dapat memahami manfaat jujur. Karena sesungguhnya akal dapat memahami manfaat jujur dan bahaya dusta, maka orang yang memiliki akal tidak akan ridho mendapatkan bahaya pada dirinya, sehingga dia senantiasa jujur. Karena sesungguhnya agama memerintahkan kejujuran dan melarang sebaliknya. Dan demikian pula orang yang memiliki sifat muru'ah atau kesatria, dia tidak akan ridho pada dirinya kecuali kejujuran. Karena kejujuran itu menuntut untuk berhias dengan perkara-perkara yang baik, dengan budi bahasa yang baik. Sedangkan tidak ada kebaikan di dalam dusta. Wasababul kadhibi, adapun utawi sebab bohong, dusta itu iradatu jalbin naf'i, ingin memperoleh manfaat, wa iradati daf'idz dzarari, dan ingin menolak bahaya. Li'annal insan, karena sesungguhnya manusia, qad yara, kadang melihat siapa insan fil kadhibi, di dalam dusta, as-salamata, keselamatan, al-ajilata, yang segara, wayati, melakukan siapa insan hi, pada kadhib, wayaro, dan melihat siapa insan bisidqi, dalam jujur, didaha ing sebaliknya salamah, fala ya'ti, maka tidak melakukan siapa insan hi ing asidqa. Sebab dusta adalah menginginkan suatu keuntungan atau kemanfaatan, dan sekaligus menginginkan untuk menolak bahaya atau kerugian. Karena sesungguhnya seorang insan kadang melihat adanya keselamatan yang bersifat seketika atau sementara di dalam dusta, sehingga ia melakukannya. Dan dia melihat sebaliknya di dalam kejujuran, sehingga ia tidak melakukannya. Artinya kadang orang itu mempunyai anggapan kalau dia dusta selamat, tapi kalau jujur malah tidak selamat. Maka dia lakukan dusta, bohong, dan dia tidak melakukan jujur. Wadharul kadhibi, adapun bahaya-bahaya dusta, yaudu, itu kembali apa? Doror ila sahibi, pada pemiliknya doror, kepada pemiliknya kadhib. Wayutakaru, maka dia dihina, watadhi'u, dan jatuh apa asikatu, kepercayaan bi padanya, wayustardalu, dan dihinakan siapa dia fid dunya, di dunia, wayu'aqabu, dan disiksa siapa sahib fil akhirati, di akhirat. Dan kembali apa doror ila ghairi sahibi, kepada selain orang yang berdusta, li'annal kadzdzaba, karena sesungguhnya
orang yang berdusta, yaitu berjanji siapa kadzab, ghairahu kepada lainnya, khairan kebaikan, tsumma yukhlifu lalu menyelisihi siapa kadzab hu ing orang, ing ghairahu, fatang kasiru maka menjadi pecah, remuk apa nafsu hatinya, ghairahu li khaibati rajai karena kecewa harapannya. Wali annahu dan karena sesungguhnya kadzib yastashilu akan memudahkan al-ghaibata menggunjing wan namimata dan mengadu domba. Fayab asu maka memunculkan apa kadzib an-nasa pada manusia bisa babi dzalika sebab dusta alat tabahudzi untuk saling marah wat takhasumi dan saling memusuhi. Wakafah dan cukup al-kadziba dusta muzammatan qaulullahi azza wa jalla firman Allah azza wa jalla innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Innama yaftari sesungguhnya membuat-buat siapa orang al-kadziba dusta alladzina yaitu orang-orang la yu'minuna yang tidak beriman siapa alladzina bi ayatillahi dengan ayat-ayat Allah. Wa qauluhu dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kadziba ketika berdusta siapa al-abdu seorang kadzbatan dengan satu dusta taba ada maka menjauh anhu darinya siapa al-malaku malaikat mailan 1 mil minit nima karena bajinnya apa-apa jaa yang datang siapa orang bihi dengan ma. Telah tercukupi atau telah memadai celaan terhadap dusta dalam firman Allah yang maha mulia lagi maha agung. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, idza kadzabal abdu kadzbatan taba'ata anhul malak mailan min natmi ma jabih. Tatkala seorang hamba berdusta dengan sekali dusta, maka malaikat akan menjauh darinya sejauh 1 mil karena busuknya apa yang datang darinya. Wakafa dan cukup as-sidqa kejujuran sanaan pujiannya. Qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang banyak amanu yang beriman siapa alladzina ittaqu takutlah kamu semua Allah pada Allah wa kunu dan jadilah kamu semua ma'as-shadiqina bersama orang-orang yang benar yang jujur. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam taharrau as-sidqa berusahalah dengan semangat dengan sungguh-sungguh as-sidqa untuk berbuat jujur. Fa in ra'aitum jika melihat siapa kamu an-nabi bahwa sesungguhnya di dalam asid al-halaka ing kerugian ing kerusakan fa inna fihi maka sesungguhnya di dalam asidku an-najata ada keselamatan. Dan telah tercukupi pujian terhadap kejujuran dalam firman Allah yang maluhur ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dan sabda Nabi, taharrau sidqa fa in ra'aitum anna fihi al-halakata fa inna fihi najah. Senantiasa bersikaplah teliti, teguh dengan kejujuran. Meskipun kalian melihat ada kehancuran di dalamnya, sesungguhnya ada keselamatan di dalam kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.